yang bertanya ke saya gitu, "Bang, saya ini sakit asam lambung bang, saya boleh makan pedas nggak? Saya boleh minum air es nggak?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Bang Manja. Nah teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video saya step by step. Untuk subscriber baru saya, semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang lagi berjuang melawan asam lambung. Oke teman-teman, di video ini saya juga ingin sedikit memberi masukan gitu untuk teman-teman yang lagi berjuang melawan asam lambung. Tolong deh teman-teman kalau mau bertanya yang inilah, yang maksudnya jangan yang aneh-aneh gitu. Karena saya nggak gini, maksudnya saya kan welcome orangnya, saya welcome, saya tahu orang yang lagi menderita asam lambung itu pasti pikirannya ya kacau gitu. Saya juga pernah menderita seperti itu. Jadi ini saya ingin sharing gitu. Saya sharing pengalaman saya saat lagi berjuang melawan asam lambung dulu gitu. Jadi saat saya berjuang melawan asam lambung, saya sempat nonton di YouTube, itu pertama kali waktu saya ketik tentang GERD asam lambung, yang keluar itu video Kang Rohimat Jaya Saputra. Nah, saya nonton nih video dia di YouTube 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dan saya tidak menanyakan yang aneh-aneh gitu di kolom komentar. Jadi setelah saya nonton video dia, saya simak gitu kan, saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Terus kemudian saya klik di kolom komentarnya, saya lihat beberapa komentar-komentar dari teman-teman yang bertanya gitu. Dan saya juga melihat Kang Rohimat membalas pertanyaan-pertanyaan dari subscribernya gitu. Nah, jadi saya simak. Memang beberapa ada yang memberi pertanyaan yang aneh-aneh sih maksudnya kan. Sebenarnya untuk teman-teman boleh bertanya, tapi coba deh bertanya yang lebih masuk akal gitu. Nah, kan karena ada beberapa yang menanyakan seperti ini. Ini yang bertanya ke saya gitu, "Bang, saya ini sakit asam lambung bang, saya boleh makan pedas nggak? Saya boleh minum air es nggak?" Aduh, kan gimana ya, maksudnya kan kok nanyanya gitu. Aturan kan kalian bisa nanya, mungkin untuk si yang bertanya itu kan bisa nanya, "Bang gitu, saya penderita asam lambung nih, makanan apa saja bang yang bisa saya makan, dan makanan apa saja bang yang harus saya hindari?" Nah kan gitu lebih lebih masuk akal gitu, dan kita menjawabnya pun lebih lebih enak gitu ya kan. Jadi kalau yang bertanya seperti yang saya bilang tadi itu, "Bang, saya sakit asam lambung, saya boleh makan pedas, saya boleh boleh minum air es nggak?" Jadi dongkol gitu untuk jawab, ya kan? Karena apa? Eh, Dia penderita asam lambung, memang pikirannya lagi kacau. Dan kami pun, dan saya pun mantan penderita asam lambung, saya bisa kacau juga itu pikirannya. Jadi saya bisa bisa kambuh lagi asam lambung karena pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu. Nah, jadi tolonglah kita sama-sama mengerti gitu, sama-sama saling pengen berbagi pengalaman dengan tujuan pengen sembuh. Nah, gitu sama-sama. Jadi untuk teman-teman coba deh tanya yang smart lah. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan-pertanyaan yang penting gitu. Eh, Nanyain misalnya, "Bang, Kang, eh saya penderita asam lambung nih. Saya cocok nggak minum obat ini? Ya, saya cocok nggak makan ini? Saya makanan apa sih yang bisa dipantang? Saya harus gimana sih? Olahraganya kayak mana sih? Harus gimana ya gitu." Jadi kan itu kan enak untuk dijawab gitu teman-teman.
ya. Oke, semoga teman-teman bisa lebih memaklumi karena beberapa mentor-mentor juga mantan penderita asam lambung. Jadi jangan nanti mereka naik asam lambung gara-gara pertanyaan kalian yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi kalau kalau mentornya juga naik asam lambung, akhirnya pikirannya juga kacau. Nah, ya kan? Jadi mau belajar di mana lagi ya kan? Mau cari motivasi di mana lagi gitu. Ya, teman-teman ya. Ayolah, yuk. Insya Allah kita bakal sembuh sama-sama kok. Ya, nah, bakal sembuh. Buktinya saya ini. Alhamdulillah saya sudah sangat jauh membaik. Di video di YouTube inilah saya ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman. eh Ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya, perjuangan saya curahkan ke video ini untuk teman-teman gitu. Semoga teman-teman bisa selalu mengikuti treatment-treatment dari kami, bisa dilakukan di kesehariannya. Semoga terus melakukannya dengan disiplin walaupun sudah sangat jauh membaik dari asam lambung. Karena asam lambung ini dapat kambuh kapanpun dan dimanapun. Nah, gitu dia. Ya, jadi untuk teman-teman tolonglah, yuk, ya, insya Allah sembuh kok. Ya, kalau sudah diterapkan disiplin, pola hidup sehat, menjaga pola makan yang teratur, menjaga pola istirahat yang cukup, menjaga pola pikir yang positif, insya Allah itu bakal sembuh. Ya, nanti kalau sudah jauh membaik ataupun udah hampir sembuh, juga harus disiplin, jangan ditinggalin. Kalau udah mentang-mentang udah jauh membaik asam lambungnya, makan sembarangan lagi, itu bakal kambuh lagi teman-teman. Ya, oke, jangan kasih pertanyaan yang aneh-aneh lah ya. Saya siap menjawab, tapi jangan aneh-aneh lah bertanya ya. Tanya coba sesuai masuk akal aja lah pertanyaannya ya. Oke. Jangan lupa tuh follow Instagram saya @bangmanza. Boleh DM di situ, boleh nanya-nanya, boleh sharing, bagi-bagi pengalaman gitu. Ya, teman-teman ya. Saya juga mantan penderita asam lambung, saya mengerti bagaimana parnonya, ketakutan, cemas, gelisahnya para lagi berjuang melawan asam lambung gitu. Saya ngerti kok. Karena saya pernah mengalami. Cuman yuk kita belajar sama-sama, kita latih sama-sama, kita berlatih untuk tidak menggunakan keegoisan kita. Pengen bertanya yang aneh-aneh, pengen dijawab, nah gitu. Pengen sembuh tapi nggak mau menjaga pola hidup sehat, pengen sembuh instan. No, itu nggak akan, ya, nggak akan terjadi seperti itu. Oke, kita butuh proses, kita butuh perjuangan untuk sembuh dari asam lambung ini. Dan kalaupun sudah jauh membaik, tetap harus disiplin menjaga pola hidup sehat itu. Pola hidup sehat 3P. Ya, teman-teman ya. Karena itulah kuncinya, teman-teman. Sembuh asam lambung itu kalau pikiran kita sehat, pikiran kita positif, pikiran kita nggak aneh-aneh, pikiran kita nggak negatif. Nah, dengan pikiran kita sehat gitu, dengan pikiran kita positif, asam lambung kita tidak meningkat lebih tinggi. Nah gitu. Kalaupun dia naik, nggak naik-naik banget lah itulah istilahnya, ya. Dan juga tetap harus olahraga. Jangan olahraga berat gitu, olahraga ringan aja. Setelah sholat subuh ataupun pagi-pagi boleh jalan, nggak usah lari gitu, nggak usah lari-lari ringan, nggak usah. Jalan aja, jalan muter-muter kemana kan, jalan-jalan, nah, besok pulang, nah gitu. Ya, oke, teman-teman ya, semoga mengerti lah. Ya, kalau mau bertanya nggak masalah, tanya aja, tapi yang masuk akal. Ya, jangan nanya yang aneh-aneh. Nanti kambuh pula asam lambung kami. Ya kan? Ya, cocok. Ya kan? Oke ya, teman-teman ya. Maaf kalau ada yang tersinggung ataupun ada yang salah kata yang membuat kalian tidak nyaman. Saya minta maaf. Tapi tolonglah teman-teman ya. Kami pun nggak sembuh-sembuh banget lah. Kami cuman jauh membaik dari sebelumnya gitu. Bisa kambuh kapan saja asam lambung, bisa timbul sensasi-sensasi lagi kayak dulu, ya.
Oke, jangan buat pikiran kami tambah kacau. Ya, oke, aman ya. Oke, semoga sehat selalu, semoga teman-teman bisa sembuh semuanya. Insya Allah kita bakal sembuh, amin. Ya, yang penting tetap menjaga pola 3P, tetap disiplin, tetap berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan, tetap menjadi pribadi yang religius, tetap menjadi pribadi yang baik. Ya, teman-teman ya. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.